Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yunita Sari di series kuliah NLP, Natural Language Processing. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai naive bias dan sentiment classification atau sentiment analysis. Material dari video kali ini, di slide ini didevelop dari chapter 4 dari buku Speech and Language Processing third edition yang ditulis oleh Jurafsky dan Martin. Oke, kita langsung aja ya. Jadi teman-teman mungkin di sini sudah banyak yang mengenal mengenai sentiment classification gitu ya. Sentiment classification atau sentiment analysis mungkin yang lebih common adalah bisa dibilang salah satu task di NLP yang biasanya dilakukan untuk menemukan bagaimana opini, emosi, atau feeling dari orang gitu ya terhadap sebuah produk, sebuah service, sebuah kebijakan, dan lain-lain gitu. Jadi yang paling common biasanya mungkin dari data tweet gitu ya, dari Twitter diambil tweetnya, kemudian misalnya untuk satu topik tertentu dicari itu apakah atau bagaimanakah polarity dari sebuah opini gitu, apakah lebih ke positif, negatif, atau netral gitu ya. Jadi yang paling common biasanya di sini kalau dalam sentiment analysis gitu ya, sentiment analysis ini akan terbagi menjadi yang paling common sih positif dan negatif. Tapi biasanya juga akan di antaranya gitu ada yang disebut dengan netral. Oke. Dan mungkin ada juga gitu ya, ada juga yang sebenarnya sentiment analysis ini nantinya bisa di-expand ke task yang lain yang mirip seperti misalnya emotion recognition gitu. Emotion ini mungkin agak lebih banyak jenisnya, misalnya ada sad, happy, biasanya kemudian disgust, kemudian apa lagi ya, dan disappoint gitu ya, disappointed, dan seterusnya. Jadi biasanya si sentiment analysis ini biasanya terdiri dari 2, positif, negatif, atau misalnya 3 netral, kemudian nanti bisa di-expand ke task yang lain seperti emotion recognition gitu, dengan kelas yang lebih banyak gitu ya. Jadi di sini data yang dipakai adalah data berupa data teks. Data teksnya sendiri bisa berupa dari tweet, bisa dari review, bisa dari berita, dan seterusnya. Jadi tergantung dari apa yang mau dicari sentimennya. Oke, ini sebagai salah satu contoh adalah sentiment classification dengan data dari mungkin ini adalah salah satu, ini dari opini gitu ya. Jadi dari opini mungkin ini yang pertama adalah dari, mungkin saya rasa dari movie review gitu ya, movie review, sedangkan ini mungkin lebih ke arah semacam restoran review gitu ya. Jadi sebetulnya sudah banyak sekali dataset yang di-share, dataset untuk sentiment classification gitu ya. Mulai dari, kalau dari movie itu ada yang disebut Internet Movie Database, itu kalau tidak salah menjadi salah satu dataset yang paling sering dipakai. Ini terdiri dari 25.000 review positif dan 25.000 review negatif. Kemudian kalau misalnya tentang restoran, kalau tidak salah dari Yelp gitu ya, dan seterusnya. Jadi nanti teman-teman bisa mengecek ke kaggle.com gitu ya. Kaggle.com, di situ ada banyak sekali dataset yang bisa dimanfaatkan, termasuk diantaranya adalah mengenai sentiment classification atau sentiment analysis. Oke.
Nah, yang akan kita bahas di sini adalah mengenai konteksnya ya. Konteksnya adalah sentiment classification atau sentiment analysis dalam konteks supervised machine learning. Jadi supervised machine learning ini biasanya terdiri dari dua part atau dua fase gitu ya. Jadi fase yang pertama adalah fase training dan yang kedua fase testing atau prediction. Jadi dalam fase training ini ada dua input yang dibutuhkan. Sebenarnya satu input ya, berupa data training, yaitu data berupa teks di sini yang sudah ada labelnya. Jadi kalau dalam konteks sentiment classification, di sini labelnya adalah positif, negatif, atau mungkin ditambah satu netral, dan inputnya ini berupa teks ya. Inputnya nanti berupa teks. Nah, dari input teks ini kemudian nanti akan diekstrak fitur-fitur yang akan dipakai. Dan dari sini akan diperoleh fitur ya yang direpresentasikan dalam bentuk vektor. Kemudian fitur ini bersama dengan label dari data training tadi akan di-feed ke machine learning algorithm. Jadi machine learning algorithm di sini bisa macam-macam ya, bisa SVM, bisa naive Bayes, bisa random forest dan seterusnya, atau neural network dan seterusnya. Nah, nanti dalam video ini yang akan dibahas adalah tentang naive Bayes. Nah, machine learning algorithm ini nantinya akan menghasilkan yang disebut dengan classifier model gitu. Jadi dia belajar dari representasi fitur dari data training dan juga labelnya. Nah, dalam fase prediction atau fase test ini hanya ada input yang berupa teks saja gitu ya. Jadi belum ada label dari data tersebut. Nah, yang dilakukan sama ya. Jadi nanti di situ ada proses feature extractor atau feature extraction yang akan menghasilkan feature engineering itu. Kemudian feature representation. Kemudian fitur ini nanti akan di-feed ke classifier model yang sudah di training tadi. Dan di sini akan menghasilkan predicted label gitu. Jadi ketika diberikan sebuah teks di mana belum ada label sebelumnya, maka nanti bisa diprediksi gitu. Bisa diprediksi apakah label dari tweet tersebut, misalnya untuk konteks sentiment classification tadi, apakah positif, negatif, ataupun netral. Oke. Nah, yang akan kita bahas di video kali ini adalah salah satu algoritma machine learning yang mungkin paling sering digunakan gitu ya. Lumayan sering digunakan, lumayan efektif, dan lumayan simple juga. Jadi naive Bayes ini atau naive Bayes ya, naive Bayes intuition ini sebetulnya adalah sebuah metode klasifikasi yang simple atau di sini disebut naive yang didasarkan pada Bayes rule. Ini mungkin sudah sangat common ya. Dan naive Bayes intuition ini yang kedua ini relies on representasi yang sangat simple dari sebuah dokumen, yaitu dengan menggunakan yang disebut bag of words. Jadi kalau dari bagian ini ya, tadi di sini kan ada feature extractor. Nah, kemudian nanti ada feature representation. Ini yang direpresentasikan dalam bentuk feature vector. Nah, dalam naive Bayes ini yang dilakukan adalah biasanya relies on representasinya dalam bentuk atau dengan metode yang disebut dengan bag of words gitu ya. Bag of words. Bag of words ini salah satu metode representasi yang sangat terkenal juga gitu. Cukup efektif tapi walaupun ada plus minusnya juga ya. Ada kekurangannya juga. Oke. Nah, ini salah satu bisa dibilang seperti visualisasi ya dari bag of word representation. Sebetulnya seperti apa sih cara kerja dari bag of word representation? Jadi katakanlah misalnya di sini kita
punya sebuah review gitu ya. Ini sudah ada review. Nah, seperti namanya, maka di sini ada bag ya. Nah, ini seperti ada sebuah bag yang isinya words. Words ini adalah yang disebut dengan vocabulary. Ini ya, ini disebut dengan vocabulary. Ini disebut dengan vocabulary. Vocabulary ini didapatkan gitu atau di-generate dari dokumen training. Jadi semua unique words gitu bisa menjadi vocabulary yang akan digunakan dalam back of word representation gitu. Nah, kemudian ketika nantinya ada sebuah dokumen gitu, dokumen ini akan direpresentasikan dengan kata-kata unik yang ada dalam bag tersebut. Ya. Kata-kata unik ini nanti akan direpresentasikan berdasarkan frekuensinya. Ini jadi frekuensi kemunculan setiap kata yang ada dalam bag ini atau dalam vocabulary ini dalam sebuah dokumen. Oke, mungkin ini bisa diingat-ingat lagi atau bisa melihat di series NLP tentang text representation gitu ya. Saya sudah menerangkan salah satunya adalah dengan teknik back of words representation. Nah, di sini yang akan menjadi challenge gitu ya, atau menjadi purpose dari naive Bayes classification adalah di sini ada sebuah model, kemudian ini adalah representasi dari sebuah dokumen dan tujuannya adalah menemukan kelas. Kelas di sini adalah kelasnya bisa positif atau bisa negatif gitu. Jadi itu representasinya. Nah, representasi ini karena di-generate dengan vocabulary yang sama, maka panjangnya gitu ya untuk setiap dokumen, walaupun panjang dokumennya berbeda-beda, representasinya akan tetap sama, panjang dimensi dari vektornya. Oke. Nah, bagaimana sih kalau Bayes rule itu diaplikasikan ke dokumen gitu ya, ke dokumen dan juga ke kelas. Jadi misalnya di sini kita punya sebuah dokumen D gitu ya, punya dokumen D dan sebuah kelas C. Kelas C ini mengacu kepada kelas sentimennya ya. Misalnya dalam konteks ini untuk menyimpulkan kita pakai positif dan negatif. Nah, maka Bayes rule itu bisa dituliskan seperti ini. Jadi probability dari conditional probability ya dari kelas C given dokumen D adalah sama dengan conditional probability dari sebuah dokumen D given kelas C dikalikan dengan prior probability dari kelas C dibagi dengan prior probability dari dari dokumen D gitu ya, dari dokumen D. Oke. Nah, yang akan dicari adalah ini ya. Jadi kita akan mencari most likely class atau di sini CMAP. MAP itu adalah maximum a posteriori atau kelas yang nanti punya probability yang paling besar. Jadi yang akan dicari ini ya, argmax dari sekian kelas yang ada gitu. Tadi kan kita punya dua kelas, sentimennya positif dan negatif. Mana sih yang probability dari ini yang tadi di-generate dari Bayes rule ya, atau yang disebut dengan maximum a posteriori. Ini probability C given D. Ini mana yang paling besar. Nah, ini dengan mengaplikasikan Bayes rule ini ya sama, jadi argmax dari C anggota C besar ini ya dari setiap kelas yang ada dalam set kelas yang kita punya. Kemudian di sini probability dari D given kelas C dikalikan dengan prior probability dari kelas C dibagi dengan prior probability dari dokumen D. Nah, di sini kita bisa mendrop denominatornya ya. Jadi PD-nya ini bisa di-drop sehingga yang akan kita cari adalah ini ya, argmax C anggota C besar
probability D given C dikalikan dengan PC. Itu yang akan kita cari. Nah, kemudian bagaimana? Kita sudah punya ini ya, Kalau dari probability class ini nanti bisa didefinisikan, tetapi yang menjadi fokus kita adalah bagaimana merepresentasikan probability ini, probability dari sebuah dokumen given sebuah kelas gitu. Bagaimana caranya? Nah, ini bisa dilakukan dengan cara ini ya, probability dari fitur-fitur yang ada dalam dokumen tersebut. Nah, fitur itu misalnya kita tuliskan dengan X1, X2 sampai Xn gitu, karena mungkin jumlahnya sampai N gitu ya. Given kelas C dikalikan dengan prior probability dari kelas C. Masih sama ya, yang akan kita cari ini. Bagaimana kelanjutannya nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih.